Halo Sobat Kreasi, selamat datang di podcast Pusat Kreasi Desa. Tempat kita ngobrol santai soal cerita, desa, dan potensi luar biasa yang sering kita anggap biasa. Hari ini kita lagi ada di salah satu tempat yang punya cerita unik, bukan soal pemandangan, tapi juga soal perjuangan dan kebersamaan. Yap, kita lagi di wisata Tebing Hawu Pabeasan. Dan sudah hadir bersama kita Pak Elki dari BUMDes, Pabeasan, Padalarang, dan rekan-rekannya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu Akang Teteh. Sebelum kita bahas jauh, mungkin saya penasaran dulu nih. Saya kan belum pernah ke wisata Gunung Hawu Pabeasan. Seperti apa sih Akang Teteh objek wisata gunung tersebut sama latar belakangnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat podcast. Perkenalkan, nama Elki Febrian, asal dari Desa Padalarang. Kebetulan saat ini diamanahi untuk menjadi salah satu pengurus BUMDes di Desa Padalarang, yang dari awalnya memang betul bahwa Desa Padalarang itu adalah desa wisata. Beberapa kali mendapatkan stimulan, baik itu infrastruktur maupun peningkatan kapasitas. Harapannya ya tadi, adanya kebersamaan, lalu sama-sama saling melengkapi, termasuk yang menjadi tolak atau tonggak kita bisa bertahan sampai sekarang adalah persatuan. Mungkin perkenalannya terlebih dahulu sedikit dulu mungkin ya Teh, nanti sebelum Kang Elki memperkenalkan teman-teman yang lain juga, termasuk posisinya masing-masing. Hatur nuhun. Berarti bisa dibilang tempat ini bukan cuma soal wisata ya Kang ya, tapi ada cerita sendiri. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebelum jadi wisata seperti sekarang, Tebing Hawu Pabeasan ini dulu dikenal sebagai apa oleh warga Kang? Kalau misalnya Tebing Hawu Pabeasan sendiri, awalnya kan itu susu spot para pemanjat. Beberapa event termasuk yang kemarin di pertengahan November itu ada festival climbing yang skupnya nasional. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami BUMDes selaku pengelola aset desa. Dan termasuk hari ini kita ada pelaksanaan Gebiar UMKM Desa Padalarang, yang harapannya tahap demi tahapnya mampu kita lalui secara bersama-sama supaya nanti kita ke depannya lebih kuat menyikapi berbagai kondisi atau perubahan yang mungkin nanti lebih ekstrim sekalipun. Terus saya mau tahu nih, kapan pertama kali muncul ide kayaknya tempat ini bisa jadi wisata deh, Kang? Kalau misalnya awalnya dulu kan khusus minat, maksudnya olahraga, minat khusus ya. Rata-rata kalau sebelum dulu BUMDes diberi amanah untuk mengelola tanah kas desa, itu kebanyakan para pengunjungnya adalah pegiat pemanjat, termasuk yang kemarin saat festival climbing itu memang suhu-suhunya yang datang gitu, mulai dari Pajati yang kalau misalnya di sana ada namanya wadah FPTI ya, Federasi Panjat Tebing Indonesia, yang memang kemarin skalanya udah bisa internasional juga. Cikabakannya adalah di Tebing 125, termasuk yang bermitra dengan kita, salah satunya brand yang agak ternama Eiger. Itu memang salah satu simbolnya adalah Tebing Hawu Pabeasan Citata 125 yang digambar Eiger itu, ikonnya itu. Keren juga ya Kang ya. Terus untuk awal mulanya apa tantangan paling besar? Tantangan paling besar kita di sana kan kadang kalau misalnya pola-pola lama lebih ke akamsi ya. Iya. Anak kampung sini Iya. yang memang pengen menonjolkan powernya, tapi kadang tidak
mempertimbangkan keberlanjutannya. Sekarang sudah mulai kita akomodir, sudah kita mulai ajak duduk bersama. Alhamdulillah mulai tahun sekarang mungkin kita akan sedikitnya mendapat stimulan kembali. Yang kemarin terakhir saat Festival Climbing Indonesia nasional itu ada bantuan dari Eger itu shelter. Nanti mungkin kita kalau misalnya ke sana sama-sama kita lihat, termasuk kalau misalnya untuk yang ikonnya sendiri kan ada Gunung Hawu yang di atasnya itu untuk kegiatan hemuk, lalu rafting. Yang kemarin juga sempat diliput tuh dari Persatuan Wartawan Indonesia KBB, pakai drone yang memang itu bukan drone sembarangan. Pokoknya nanti harus teman-teman podcast main ke sana. Berarti agak cukup rumit juga ya Pak. Betul. Awal itu. Di awal rumit, alhamdulillah sekarang lebih bisa kolaborasi, lebih bisa paham kapasitasnya masing-masing. Kalau untuk dari pengelolanya sendiri, sebenarnya konsep wisata yang ingin dibangun itu seperti apa ya Kang? Kalau misalnya dulu masih ke minat khusus, kalau sekarang lebih pengembangan, termasuk nanti ada tim juga dari yang ketahanan pangan, karena kan bukan hanya wisata saja ya. Kalau dulu ikon mungkin wisata, kalau sekarang ada keharusan untuk ketahanan pangan, termasuk nanti kita bikin ekosistem sama kawasan yang memang bisa saling menunjang. Di ketahanan pangannya ada, lalu di multimedianya ada, termasuk untuk pengembangan agrowisata atau agrobisnisnya ke depan. Berarti sekarang udah mulai Sedikit luas demi ya? sedikit dikembangin. Iya. Berarti untuk wisata ini bukan hanya ke alam, berarti edukasi sama wisata keluarga ya. Di sana banyak pegiat lingkungan juga, termasuk tadi ada simbolis penanaman pohon yang mungkin nanti ke depannya Dinas Lingkungan Hidup yang lebih terjun bebas bahkan. Di tengah ramainya wisata sekarang nih Kang nih, apa prinsip yang paling dijaga supaya alam ini tetap lestari? Lebih ke penanam pohon, reboisasi. Sama kan di situ titik letak penambangan nih. Mungkin nanti sementara ini juga karena berbagai aturan yang mengerem semua itu, termasuk kan Kang DM lebih fokus ke sana ya. Iya. Makanya para penambang juga beralih ke sektor ketahanan pangan sama agrowisata. Di sana ada pacuan kuda, terus di sana ada wahana-wahana yang memang pengembangannya lebih ke edukatif. Yang menarik di wisata desa biasanya keterlibatan warganya. Di sini warga terlibat sejauh apa Kang? Warganya sangat antusias, termasuk spot yang sekarang lagi dikembangin pihak ketiga. Ada namanya ikon di belakang tebing 125 ya. Ada kawasan Cibakung. Itu yang sudah 3 tahun terakhir mengadakan upacara bendera tersendiri, termasuk pengibaran yang bendera di tebing gitu. Yang di 125 ada, yang di tebing Hawi juga ada. Oke. Anak muda di sekitar wisata sana perannya bagaimana? Apakah ikut aktif juga Kang? Kebanyakan Karang Taruna yang berkontribusi, termasuk Pok Darwis juga, karena kan Gen Z ya, kalau misalnya Pok Darwis yang sekarang gitu ya, rata-rata pengelolanya dan pengurusnya juga lebih berpikir untuk keberlanjutan, wisatanya harus terintegrasi. Menurut Akang Teteh nih, penting gak sih wisata itu dikelola oleh warga sendiri? Sangat penting, karena yang paham lokasi, termasuk ya yang perlu diperkuat adalah kapasitas sumber daya manusianya. Akang terakhir dulu pertengahan 2025 ikut pelatihan homestay yang dari Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan bukan hanya kami saja selaku BUMDes, tapi rekan-rekan generasi muda yang mungkin sementara ini kami siapkan, termasuk yang kami undang ke sini dan menghadirkan di sini, supaya mereka paham, supaya mereka lebih aware, lebih peka terhadap berbagai perubahan yang memang kadang bisa cepat. Perubahan apa yang paling terasa di masyarakat sejak wisata ini berdiri Kang?
Masyarakat lebih banyak berpikir untuk kegiatan ekonomi karena di sana kebetulan baru kemarin terfasilitasi di wilayah Cibakung teh untuk dapur MBG. Di sana respon masyarakat sangat antusias, termasuk nanti mungkin untuk sektor wisatanya saling menunjang. Gitu. Pihak swasta, pihak pengusaha juga mulai melirik segmen sana. Mudah-mudahan wisata terutama di tebing Hawu Pabeasan, umumnya di Kabupaten Bandung Barat, semakin giat, semakin bangkit. Amanah gaskeun. Berarti sudah ada peluang usaha untuk dan pekerjaan baru untuk masyarakat. Insya Allah untuk yang kebutuhan konstruksi juga akan melibatkan wilayah setempat. Lalu nanti untuk yang direkrut menjadi karyawan juga pasti. Iya. 70% itu dari wilayah sekitar. Warga sekitar. Bagus juga ya berarti. Ada nggak sih cerita warga yang paling berkesan di wisata yang ini? Kalau misalnya yang di tebing 125 dulu pernah ada syuting, itu karena miskomunikasi. Iya. Itu sering ngejegal gitu sampai malam itu ke pending syuting Trans 7 kalau nggak salah dulu gara-gara ya konflik gitu. Itu yang paling berkesan gitu. Ada yang lebih ahli dan lebih paham, nanti kapan waktu podcaster main ke sana nanti kita tanya-tanya yang seluk-beluk awalnya kejadian itu. Ada orangnya. Berarti karena miskomunikasi mungkin kedepannya komunikasinya lebih ini aja. Ya makanya dari mulai sekarang kami berharap ya punya orientasi sama pemikirannya tidak instan gitu. Pengennya kan yang memang berproses terus melalui berbagai tahap. Dan yang paling penting tadi kebersamaan dan persatuannya gitu, sama-sama saling melengkapi. Di era sekarang nih Kang, wisata tanpa media sosial kan rasanya kurang lengkap ya? Banget. Terus untuk promosi tebing Hawu Pabeasan ini sejauh ini lewat apa saja? Di webnya udah ada, terus di official yang tebing 125 ada. Banyak yang bisa nge-spot ke sana termasuk teater yang di Cibakung gitu. Itu udah ada yang khusus. Nanti juga kita tim BUMDes nyiapin itu termasuk dari sini ada oleh-oleh buat ke sana. Menurut Akang Teteh nih, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap jumlah pengunjung? Kalau untuk wisata minat khusus itu masih keterbatasan ya. Tapi nanti kedepannya untuk kawasan yang agrowisata mungkin kami siapkan dari awal supaya nanti kita runningnya itu memang tidak arap-arap lah kalau misalnya kata orang Sunda mah gitu. Jadi udah memang kita guluyur gitu dan harus kita siapkan ya seenggaknya seharusnya tahun kemarin tapi kita bisa mengawali dari bulan ini. Berarti berjalan sesuai air yang mengalir aja iya, seperti itu ya. Tapi harus dipikirkan. Iya. Saat. Kalau kita bicara ke depan nih, Akang Teteh, apa mimpi terbesar untuk tebing Hawu Pabeasan? Mimpi terbesarnya karena udah go internasional. Iya. Harapan terbesarnya agrowisata yang memberikan pendapatan asli desa untuk kemaslahatan masyarakat desa. Padarang ya, umumnya untuk kecamatan Padarang juga gitu. Terus mau nanya lagi, tantangan terbesar apa yang menjadi PR sampai sekarang, Kang? Tantangan terbesar masih di skup capacity building. Kedepannya lintas sektor atau kedinasan yang memperkuat kami supaya ya kadang kan kita kayak anak ayam kehilangan induknya ya, kalau misalnya ada yang ngebimbing, ada yang memberikan perhatian yang penuh gitu ya, kita juga mungkin bisa lebih proaktif untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Berarti apa yang perlu dijaga agar wisata ini terus bertahan, Kang? Yang harus dijaga adalah kepercayaan, kenyamanan. Kalau misalnya prinsip wisata kan harus nyaman ya. Termasuk kalau misalnya yang ini lebih ke kolaborasi yang mungkin kedepannya kita banyak channel atau jaringan yang lebih memperkuat di Hawu Pabeasan.
Pertanyaan untuk Teteh ya. Oke. Peran anak muda di sekitar wisata tebing Hau Pabeasan ini, apakah ikut aktif juga? Ya betul, peran anak muda di sekitaran Hau Pabeasan ini sangat aktif, di mana berperan sebagai kreativitas, adapun seperti bikin konten kreator, mulai dari foto-foto, video-video, sama promosi yang dilakukan di Instagram, TikTok, seperti membantu event-event kecil juga seperti tadi melakukannya Bajar, supaya wisata ini lebih dikenal lagi lebih luas. Dan untuk di era sekarang, wisata tanpa media sosial kayaknya kurang ya. Promosi tebing Hau Pabeasan ini sejauh ini lewat apa saja ya Teh? Kalau untuk promosinya itu kan tadi Kang Elke udah bilang ya, ada webnya, terus kita juga udah punya Instagramnya sendiri. Tapi selain dari itu, kita juga sering kolaborasi dengan influencer, ataupun kadang kan sekarang banyak juga ya sekolah-sekolah yang ada tugas harus mengunjungi wisata yang ada di Padalarang atau di wilayah sendiri. Kadang kita kerjasama lewat media sosial dengan anak-anak seperti itu, Teh, seperti itu. Kalau misalkan untuk pengembangan di media sosialnya gitu. Dan untuk pertanyaan satu lagi nih, apa pesan khusus untuk generasi muda desa? Pesannya untuk generasi muda desa, sekarang kan banyak generasi yang kayak apa-apa main sosial media, semoga ini jadi pembuka untuk warga di desa-desanya sana untuk bisa mengembangkan wisata-wisata yang ada di kalian, bahwa kita juga punya wisata yang bagus di Indonesia, yang bisa ke luar negeri, kita juga bisa ngembangin di Indonesia ini. Iya, amin. seperti itu. Sebelum kita akhiri nih Kang, ada pesan untuk pengunjung yang datang ke tebing Hau Pabeasan nggak? Untuk pengunjung, mudah-mudahan tetap menjaga kebersihan, karena salah satu indikator sekarang ialah zero waste. Mudah-mudahan tidaklah mungkin sampai no sampah, tapi kita upayakan dari sekarang untuk menjaga lingkungan, untuk keberlanjutan, dan untuk ekonomi ke depan. Karena menjadi faktor utama manakala sebuah kawasan wisata itu tertata, rapih dan bersih, pengunjung nepakeun gitu. Kalau kesana teh nyaman, enak, termasuk mungkin nanti support dari dinas teknis untuk memfasilitasi semuanya itu. Dan ada pesan khusus nggak untuk generasi muda desa? Untuk generasi muda desa, jangan malu, jangan sungkan mencari ilmu, karena itu yang menjadikan kita lebih bernilai, lebih punya manfaat, dan lebih punya wawasan yang luas. Oke. Ada paribahasa, tuntutlah ilmu